Kalau merugikan pihak Aqua sendiri dengan kesalahpahaman atau ketidaktahuan Deddy Mulyadi, itu kan sangat disayangkan. Padahal video itu masih bisa diedit dan ya bisa saja itu kemudian dihilangkan. Karena tanpa itu pun sebenarnya Deddy Mulyadi bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Selamat malam semuanya. Setelah Kang Deddy Mulyadi melakukan sidak mendadak ke perusahaan Aqua, ini ternyata berbuntut sangat panjang sekali karena menjadi pemberitaan di mana-mana. Karena ada pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi yang terlihat begitu kaget bahwa Aqua ternyata bukan air mineral atau dari sumber mata air yang alami. Ternyata dari sumur bor dan dari dalam tanah. Ini mengagetkan banyak orang. Pernyataan Kang Deddy itu membuat konsumen Aqua jadi seperti merasa ditipu ya, atau itu bagian dari perasaan netizen yang pernah mengkonsumsi air mineral Aqua, karena mereka selama ini persis sama pemikirannya seperti Kang Deddy Mulyadi bahwa Aqua ini dari sumber mata air yang tidak dibor dan tidak dari dalam tanah, tapi dari mata air yang memang ada di atas tanah dan kemudian itu diolah dan dimasukkan, dikemas ke dalam sebuah botol Aqua. Jadi banyak orang merasa ditipu karena ini ternyata bukan air mineral, ini air bor gitu. Setidaknya itulah yang ditangkap oleh media dan masyarakat hari ini setelah kunjungan Deddy Mulyadi secara mendadak ke PT Aqua. Dan narasi yang muncul di channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi itu semua, kalau saya lihat gitu, saya sudah menyaksikan semuanya, itu seperti menggampangkan semua proses dan urusan terkait operasional perusahaan Aqua ini gitu. Karena jadi seperti menyamakan bahwa air Aqua itu didapat ya sama seperti ngebor atau dari sumur kita yang ada mungkin di komplek atau di desa kita masing-masing gitu. Dan orang kemudian ada yang berpikir bahwa ya ngapain beli Aqua, mending bor sendiri dan kemudian dijual gitu. Jadi semuanya tuh seperti terlihat begitu gampang dan mudahnya, meskipun dari pihak Aqua sendiri sudah berkali-kali menjelaskan secara teknis terkait apa yang mereka lakukan. Tapi dari pernyataan Kang Deddy, jadi seperti ya ini air sumur aja, air bor yang kemudian diambil, ya udah. Jadi semuanya dianggap gampang, dianggap mudah saja, dan itu berdampak sangat serius nampaknya. Karena orang jadi berpikir bahwa merek Aqua itu ya air sumur aja, air bor. Dan ya kalau ngelihat dari percakapan di media sosial hari ini, itu bisa berdampak negatif kepada merek Aqua dalam jangka waktu yang lama gitu. Karena merek Aqua ini kan adalah merek yang dipercaya oleh masyarakat, memang airnya dari sumber mata air, tapi kekagetan Deddy Mulyadi yang saya nggak tahu apakah itu sengaja atau enggak gitu ya, yang secara teknis tidak bisa memahami apa yang dilakukan oleh Aqua, itu membuat pihak Aqua seperti membodohi atau menipu konsumen selama berpuluh tahun sampai sekarang gitu. Karena kita meyakini itu dari sumber mata air gitu. Tapi Kang Deddy bilangnya, oh sumur bor, oh pakai sumur, oh ada bornya, oh itu ngeri sekali gitu. Narasi-narasi seperti itu mengerikan untuk perusahaan Aqua, sehingga ya gak heran kalau kemudian pihak Aqua langsung melakukan sebuah klarifikasi bahwa mereka memang mengambil dari sumber mata air, bahwa mereka adalah produk air mineral dari sumber mata air pegunungan yang ya memang tidak sama dengan sumur bor atau air yang diambil dari sumur atau di bor. Saya awalnya bingung juga gitu ya. Ya, karena kalau ngelihat dari kontennya Deddy Mulyadi, katanya kan ini ada sumur dalam 100 meter gitu ya kan. Berarti kan ngebor, berarti kan sumur gitu. Sampai saya coba pelajari itu apa yang dilakukan oleh Aqua, dan kemudian saya bisa membantu menjelaskan bahwa klaim dari yang disampaikan oleh Aqua itu memang benar, dan klaim cerita yang begitu menggampangkan yang dinarasikan oleh Deddy Mulyadi itu
itu memang salah atau sangat fatal. Ya karena Aqua sendiri setelah saya coba cari tahu memang memiliki beberapa sumber mata air. Artinya ada sumber mata air yang memang ada di atas tanah. Itu ada di beberapa daerah. Jadi airnya memang keluar sendiri dan kemudian itulah yang diolah oleh pihak Aqua dan dimasukkan ke dalam kemasan. Ada beberapa sumber mata air setidaknya di Klaten, Ciherang, Mambal, dan Langkat. Dan ada beberapa titik-titik lain yang memang airnya keluar dan berada di atas tanah. Tapi di titik-titik lain ternyata ada juga yang perlu diambil dari titik dalam. Dari aquifer namanya. Aquifer ini adalah batuan berpori yang menampung air hujan dan kemudian menjadi sebuah sumber mata air di dalam tanah. Yang itu semua bisa naik sendiri kalau kemudian dipicu atau diberikan aliran, bukan diberikan aliran, diberikan semacam pipa untuk kemudian membuat dia bisa keluar ke atas. Bisa dipicu semacam itu dan itulah yang dilakukan oleh Aqua sehingga ya cara atau tekniknya itu memang harus dilakukan pengeboran. Ya gimana caranya memasukkan selang atau pipa ke dalam tanpa pengeboran kan? Nggak bisa. Masa ditancepin gitu ya? Ya kalau cuma setengah meter mungkin bisa tancepin, tapi kalau 100 meter ya harus dibor gitu. Mau gimana lagi? Itulah caranya gitu. Tapi itu berbeda dengan sumur masyarakat atau air bor biasa yang kemudian bisa mengambil dari titik mana saja, karena yang dilakukan oleh Aqua itu mengincar aquifer yang memang di dalam itu ada sumber mata airnya, sehingga kalau dikasih paralon itu bisa naik secara alami atau bisa nyembur ke atas, dan itu bisa disebut sebagai aquifer artesis yang tanpa mesin penyedot dari atas pun dia bisa naik sendiri. Kalaupun misalkan ada titik-titik yang secara alamiah dia tidak bisa naik sendiri ke atas, itu bisa dilakukan penekanan tapi bukan penyedotan. Itulah yang saya baca dan pelajari dari apa yang disampaikan oleh klarifikasi pihak Aqua. Dan pelabelan air mineral alami yang air pegunungan yang ditetapkan di setiap botol Aqua itu sudah sesuai sekali dengan aturan pemerintah, Peraturan Menteri Menperin nomor 78 tahun 2016 dan SNI 013553 2015. Jadi ketika Aqua menggunakan label air mineral pegunungan atau air mineral alami, itu memang sudah karena sesuai dengan pengolahan yang mereka lakukan. Dia tidak menggunakan sumur bor biasa seperti produk-produk lain atau produk air mineral lokal yang bisa kita temui di beberapa daerah. Itulah bedanya Aqua dengan air kemasan yang lain. Dan secara aturan Aqua sudah memenuhi semua syarat, kriteria, dan aturan yang ada di pemerintah gitu ya, entah itu soal urusan kesehatan, dampak lingkungan, dan kriteria sumber mata air tadi yang itu sudah disepakati dan ditetapkan oleh pemerintah bahwa aquifer yang berada di dalam tanah, yang ada di dalam pori-pori bebatuan itu, selama itu bisa ditemukan titik mata airnya dan kemudian untuk mengeluarkannya tidak perlu melakukan penyedotan, itu bisa disebut sebagai mata air. Jadi ya secara teknis nggak bisa disebut dengan sumur bor, karena sumur bor itu ya cara yang berbeda, itu tidak mengincar sumber mata air. Kalau disebutkan hanya sumur bor gitu ya, ini air dari sumur ya berarti kan kita bisa aja dari sumur yang kita punya terus kemudian kita beli aja air mineral kan. Jadi itu kesalahan fatal dari Kang Deddy Mulyadi yang saya nggak tahu apakah itu disengaja atau enggak, karena secara aturan Aqua sudah melaksanakan tugas-tugasnya dan mereka sudah bertanggung jawab kepada pemerintah, dan Kang Deddy Mulyadi dalam kontennya terlihat terlihat begitu menyalahkan. Mungkin bukan tujuannya begitu gitu ya, tapi ya kontennya kayak kayak merugikan sekali bagi pihak Aqua, karena Kang Deddy bilang menggampangkan gitu. Jadi ini kan air ambilnya gratis ya, nggak perlu bayar gitu ya. Sementara kalau orang jualan lain kan bahannya bayar, beli, ada pajaknya. Ini kalian kan ngambil gratis.
Wah, itu adalah sebuah narasi yang sangat merugikan sekali bagi pihak Aqua, apalagi ketika muncul kesimpulan air mineral ini 1 liternya itu lebih mahal katanya dibandingkan bensin, padahal pengolahannya lebih mudah. Itu juga fatal dan salah gitu, karena pengolahan di bensin atau minyak itu caranya berbeda. Mungkin lebih rumit di sana, tapi untuk menjamin dan berkaitan dengan kesehatan manusia atau orang yang meminumnya, maka penjagaan kualitas di PT Aqua itu jauh lebih rumit mestinya dibandingkan soal minyak. Karena yang minum minyak kan ya mobil saja gitu ya, itu nggak akan berdampak secara instan dan langsung dibandingkan air mineral Aqua. Jadi ya apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi seperti sangat menggampangkan, seperti kayak sangat merugikan pihak Aqua, dan saya nggak tahu ini tujuannya kemana gitu. Ya karena kalau tujuan awalnya ini supaya mobil-mobil yang mengangkut air galon itu bisa menggunakan 2 sumbu saja, jangan mobil-mobil besar karena itu akan membuat jalan jadi rusak, padahal jalan itu dibuat susah payah untuk semua masyarakat dan sebagainya, kita bisa pahami itu gitu. Tapi kalau sampai menyentuh soal soal merek, soal tagline atau soal label air mineral Aqua, itu kan sangat merugikan. Ya kita bisa pahami ini demi transparansi dan sebagainya, tapi ya kalau merugikan pihak Aqua sendiri dengan kesalahpahaman atau ketidaktahuan Deddy Mulyadi, itu kan sangat disayangkan. Padahal video itu masih bisa diedit dan ya bisa saja itu kemudian dihilangkan. Karena tanpa itu pun sebenarnya Deddy Mulyadi bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat supaya pihak Aqua atau distributornya jadi lebih tertib dalam mengirim armada yang lebih sesuai dengan jalan yang ada di Jawa Barat. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur, kontennya sudah viral di mana-mana, dan itu ya kita nggak tahu pihak Aqua akan melakukan apa dari insiden ini, karena itu pasti berdampak merugikan dan ya bisa dimanfaatkan oleh para rivalnya hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.